Kristus. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kasih itu dia murah hati. Dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga, kasih itu dia harus memberi tanpa pamrih. Dia harus memberi tanpa meminta imbalan. Kasih dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak mencari kepujian untuk pribadinya sendiri. Karena itu, dua orang ketika nanti menjalani kehidupan rumah tanggamu, taruh ini sebagai panduan. Ketika nanti satu mulai merasa dirinya paling berperan dalam kehidupan rumah tangga, ingat bahwa firman Tuhan hari ini dia menegur kita semua, mengingatkan kita semua untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, untuk tidak mencari kepujian untuk diri sendiri. Ketika dua orang dipersatukan, maka dua orang bukan lagi dua tetapi satu. Karena itu saling menopang, saling mendukung dalam keluarga itu perlu. Kerjasama dalam keluarga itu perlu. Bukan mau menunjukkan bahwa saya lebih hebat dalam rumah tangga ini, saya lebih berperan, saya yang menanggung segala sesuatu dalam keluarga ini, jadi saya yang paling ini. Tidak. Tetapi kasih yang Paulus berikan ketika kepada jemaat di Korintus, juga kepada kakak berdua, untuk terapkan kasih itu dalam kehidupan. Kemudian kasih tidak sombong, dia tidak memegahkan diri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika ada yang lebih, ada yang misalnya punya penghasilan yang lebih besar dari satu dengan yang lain, maka mulai menyombongkan diri, kemudian mulai mencari kepujian untuk diri sendiri. Sombong karena dia bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian mulai merendahkan pasangan. Paulus mengingatkan dalam kehidupan keluarga, jika ingin mendapatkan damai, maka taruhlah kasih dalam kehidupan keluarga. Kemudian Paulus juga ingatkan bahwa kasih itu dia mendewasakan. Waktu belum menikah, mungkin dua orang masih dengan prinsipnya masing-masing, masih dengan egonya masing-masing. Tetapi ketika sudah disatukan, maka ingatlah bahwa kedua orang dipersatukan untuk saling menopang, saling mendukung dalam keluarga. Karena itulah tujuan kenapa dua orang dipersatukan dalam satu keluarga, sehingga ketika satu kurang, yang satu melengkapi, yang satu mendukung, menopang, sehingga keluarga itu ada damai sejahtera di dalamnya. Paulus katakan juga bahwa kasih itu dia tidak mudah marah, dia mudah memaafkan. Dalam kehidupan keluarga, sudah saya katakan tadi bahwa pasti kita semua juga pernah merasakan akan ada berbagai persoalan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita taruh kasih itu dalam kehidupan kita, maka masalah sebesar apapun kita akan duduk bicara sama-sama dengan hikmat Tuhan, bukan mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kemudian mulai mendendam dan tidak mau memaafkan satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu akan ada berbagai kesalahan, kekurangan, kelemahan, saling melengkapi, duduk dan bicarakan dengan baik-baik dan pakai hikmat Tuhan untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Karena itu, teman-teman saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih itu dia menutupi segala sesuatu. Saya katakan tadi bahwa yang satu kurang, yang satu melengkapi, sehingga bisa menjadi keluarga yang ada damai sejahtera di dalam, karena saling menopang dan saling mendukung. Ketika nanti dalam perjalanan hidup rumah tangga kakak berdua, nantinya ada kelemahan keterbatasan yang kakak sendiri temui dalam kakak dan begitu sebaliknya, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga keluarga yang dibangun ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka semua yang dilakukan tidak akan sia-sia dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk memberkati keluarga. Akhirnya dalam renungan kita dalam pertama Korintus ayat yang pasalnya yang ke-13 ini, yang mengingatkan kita bahwa panggilan kita dalam hidup ini adalah untuk saling mengasihi sesama. Dimanapun kita berada, kita diingatkan untuk terapkan